Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali kita via suara di podcast Pahlawan Kesiangan. Tak lupa gue juga mengucapkan selamat beribadah di bulan suci Ramadan ini bagi teman-teman yang menjalankannya. Gue tahu kita semua merasakan Ramadan yang berbeda ya di tahun ini. Kondisi saat ini mengharuskan kita untuk mengurangi bahkan tidak sama sekali melakukan aktivitas-aktivitas khas bulan Ramadan. Ya, kalau iklan-iklan khas Ramadan masih ada lah ya. Iklan marjan dan sebagainya. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ngebuburit misalnya, perang sarung, main petasan, gitu. Oh itu kegiatan-kegiatan main-mainnya gitu. Nah, terus kalau kegiatan khas lainnya nih, seperti sanlat atau pesantren kilat, kulsub atau kuliah subuh, kajian-kajian, bukber, ya, buka bareng, buka bersama, bahkan hingga tarawih dan tadarus bersama itu harus kita lakukan di rumah aja, gitu. Kita memang harus seperti ini kayaknya. Ya, kalau misalnya itu bisa berlaku nanti sampai Idul Fitri atau Lebaran, mungkin juga nanti kita akan merasakan Lebaran yang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kita selalu berdoa untuk yang terbaik ya. Dan juga hal-hal yang kita lakukan di rumah ini semoga tidak mengurangi esensi kita ya dalam beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, gue kasih edisi untuk podcast Pahlawan Kesiangan di bulan Ramadan ini menjelang senja. Edisi menjelang senja. Ini adalah istilah yang gue bikin mengganti ngebuburit gitu. Ya, ngebuburit versi anak indie lah ya. Sehingga gue tetap bisa nemenin lo semua sambil menunggu azan maghrib, ya enggak? Selingannya dari kegiatan kalian, aktivitas kalian, lo dengerin gue podcast. Oke. Mengenali diri sendiri. Pada episode pertama podcast Pahlawan Kesiangan itu berjudul Introduce, di mana gue secara singkat memperkenalkan diri. Setelah itu gue berpikir bahwa penting ya untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Makanya gue angkat pembahasan yang ini muncul dari pemikiran episode sebelumnya gitu. Dan buat kalian yang belum dengar, jangan lupa ya, cek di episode podcast sebelumnya. Oke, siapa dirimu? Kuy, kenalan. Kali ini kita akan membahas mengenali diri sendiri. Hal yang kedengarannya mudah, tapi sebenarnya cukup sulit. Kita malah lebih bisa mengenali orang lain daripada mengenali diri sendiri. Bahkan kita lebih mengetahui kekurangan orang lain daripada kekurangan diri sendiri. Betul gak nih? Setuju gak nih? Ya, seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Tapi pembahasan ini bukan berfokus pada perbandingan antara dua hal tersebut ya. Bukan berfokus pada bagaimana kita menilai orang lain dan menilai diri sendiri, tapi kita akan berfokus kepada pengenalan diri kita gitu. Apa sih manfaatnya kalau kita kenal sama diri kita sendiri? Intinya adalah kita dapat lebih mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tahu apa yang ada pada diri kita. Kalau lo tahu bahwa ternyata lo tuh hebat, lo tuh istimewa dengan kelebihan lo, ya, dengan apa yang ada pada diri lo, maka lo akan merasakan bahwa
kita diberikan sesuatu yang sangat berharga. Setelah itu lo akan mencintai diri sendiri, mencintai diri lo dengan sebaik-baiknya dan gak mau menyia-nyiakan waktu. Lo akan sangat menghargai diri lo kalau lo tahu apa yang ada pada diri lo. Lo juga bisa tahu apa yang jadi target atau tujuan-tujuan yang pengen lo capai. Walaupun lo ngerasa hidup lo berjalan biasa aja, lo ngerasa kalau hidup ini berjalan seperti air mengalir di sungai. Tapi ingat, air yang mengalir di sungai itu juga punya tujuan kemana ia akan mengalir. Ya, walaupun air itu ikut-ikut saja, tapi dia juga punya arah, dia juga punya tujuan ke muara mana dia akan menuju itu. Dan lo yang punya prinsip hidup kayak gitu, lo harus sadar itu. Dengan lo tahu apa saja tujuan hidup yang pengen lo capai, maka lo akan hidup dengan menempuhnya. Walaupun jalan yang lo ambil itu berbeda dengan orang lain. Misalnya nih, lo dari Bandung pengen ke Jakarta. Lo bisa lewat banyak jalan, bahkan banyak pilihan transportasi yang bisa lo pakai. Lo bisa naik mobil lewat tol, gitu kan. Lo bisa lewat jalur puncak, gitu. Kalau pakai motor, pakai mobil, gitu kan. Lo bisa naik kereta api, atau bahkan lo bisa jalur udara, gitu. Misalnya lo sultan gitu, pakai private jet gitu ya, pakai helikopter dari Bandung ke Jakarta, itu bisa gitu. Semuanya punya tujuan yang sama dari Bandung ke Jakarta. Ya tinggal disesuaikan dengan pilihan dan kemampuan diri lo masing-masing. Nah kalau kita nggak mengenal diri sendiri sebenarnya gimana gitu. Sekarang kebalikannya, kita akan kurang mensyukuri apa yang kita miliki. Ya kita akan menginginkan kehidupan orang lain. Karena kita selalu berpikir bahwa kehidupan orang lain lebih baik daripada kehidupan kita. Atau apa yang orang lain miliki sedangkan kita enggak, kita merasa pengen juga gitu sama hal itu. Padahal belum tentu nih diri kita layak dapat hal itu. Misalnya kayak urusan cinta lah. Saat temen-temen lo punya pacar dan lo jomblo, ya berarti lo gak laku gitu. Bukan itu. Karena kita ngelihat hal itu, kita jadi iri gitu. Kita jadi pengen punya pacar juga nih gue. Aduh, masa gue jomblo gitu. Teman-teman gue banyak yang punya pacar. Nah, akhirnya kita karena pengen juga punya pacar, kita nyarilah gitu, nyari pacar. Nah, setelah kita punya pacar, ternyata ada hal-hal yang mungkin di luar daripada ekspektasi kita. Ternyata banyak hal-hal yang bikin kita gak nyaman gitu. Dari sebelumnya kita yang waktu jomblo, dari sebelumnya yang kita belum punya pacar, tapi saat kita pacaran kita ngerasa ada hal-hal yang bikin kita gak nyaman gitu. Ya mungkin karena memang belum saatnya kita punya pasangan, mungkin kita belum butuh pasangan saat ini, dan apalagi cuma sekedar pacar ya gitu. Kita belum butuh itu. Mungkin kita masih lebih butuh fokus terhadap hal-hal lain. Kita fokus ke pendidikan atau fokus ke karir kita gitu. Dan lingkungan sosial yang kita butuhkan hanya sekedar pertemanan dan persahabatan, itu juga udah cukup. Nah itu kalau kita contohnya pengen barang juga bisa gitu. Barang yang mungkin orang lain udah miliki, kita belum. Kita ngerasa kita pengen di kehidupan orang lain, kita iri dengan apa yang orang lain miliki. Itu karena mungkin kita belum kenal siapa diri kita dan ngelihat kemampuan kita dan lain sebagainya. Selain itu juga tentang tujuan hidup. Nah, tujuan hidup dan bagaimana jalan kehidupan yang harus lo tempuh. Lo gak tahu lo harus gimana karena lo gak tahu lo mau kemana. Lo gak tahu bagaimana
hal yang bisa lo kejar karena nggak ada yang lo kejar gitu. Lo nggak tahu tujuan hidup lo, sehingga lo berjalan hidup ya stagnan, tanpa adanya perubahan, tanpa adanya inovasi, tanpa adanya evaluasi gitu. Dan hal itu penting menurut gue. Aspek mengenali diri itu meliputi 6 hal yang udah gue rangkum dari hal yang udah gue riset. Yang pertama adalah identitas. Identitas jelas, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya identitas biasa lah, data diri lo. Gitu. Dan itu penting, lo harus tahu itu. Karena itu hal yang paling mendasar untuk mengenali diri kita secara data lah istilahnya. Tapi memang hal yang seperti ini yang nggak kena ke identitas itu memang jarang terjadi, tapi itu ada aja gitu. Emang gue belum pernah kenal dengan orang-orang yang mungkin tidak tahu identitasnya, tapi ya gue pernah dengar cerita-cerita, bahkan kita banyak tahu di film-film kayak yang dia nggak tahu identitas dia siapa, dia nggak tahu kalau dia itu berasal dari mana, bahkan dia nggak tahu orang tuanya siapa gitu. Itu banyak identitas-identitas yang mungkin masih banyak yang belum diketahui gitu. Nah dari situ gue berharap lo semua, kalau misalnya ada yang kayak gitu, lo mesti cari tahu deh identitas lo itu sebenarnya siapa, lo berasal dari mana, orang tua lo siapa, itu jelas harus tahu gitu. Bahkan secara kenegaraan kan kita identitas itu sudah mulai tercatat dari mulai kita lahir. Lo udah punya akte kelahiran dari mulai lo lahir. Setelah itu lo beranjak sekolah, lo punya data diri di sekolah. Udah gitu lo saat berusia 17 tahun lo udah diaku sebagai penduduk dengan kartu tanda penduduk gitu kan. Itu adalah identitas-identitas yang memang diharuskan oleh negara kita miliki gitu. Harus jelas itu semua, termasuk juga oleh agama. Nah, lo bisa mengenal identitas diri lo, dan itu adalah awal dari mengenali diri lo gitu. Oke. Next. Yang nomor 2 itu adalah kelebihan. Oke. Kelebihan diri ini adalah apa yang menjadi hal yang lo rasa itu lebih baik lo lakukan dari rata mungkin di sekitar lo. Atau juga yang merasa potensial yang ada pada diri lo, yang ketika lo melakukan itu lo bisa lebih hebat dari mungkin di sekitar lo gitu. Atau mungkin lo punya perolehan hasil yang lebih daripada orang lain gitu. Istilah kelebihan itu. Baik dari segi intelektual, contohnya lo punya nilai akademis yang lebih baik daripada rata teman lo, atau dari hal itu pun itu bisa dilihat berbeda-beda. Nah makanya dari sekolah ketika lo mulai dari tingkat dasar itu lo banyak mempelajari pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam. Lo bisa lihat seiring dengan perkembangan lo sekolah, itu kan lo lihat pelajaran mana yang lo sukai gitu. Lo lihat di mana lo lebih unggul, mata pelajaran mana. Dan ketika itu lebih lagi tingkatannya sampai ke perguruan tinggi, dan di perguruan tinggi pun nanti ada tingkatannya lagi, itu semakin mengkerucut gitu. Dari SMP ke SMA aja udah mulai menjurus antara IPA dan IPS gitu, bahasa, agama. Udah gitu nanti perguruan tinggi itu lebih mengkerucut lagi, dan itu terus mengkerucut sampai lo jadi mempelajari fokus di bidang-bidang tertentu gitu. Sehingga lo tahu kelebihan lo di mana, dan itu adalah proses sekolah yang gue lihat gitu. Selain daripada kelebihan intelektual, ada juga kelebihan dari segi keterampilan mungkin. Lo bisa punya kreativitas dari keterampilan tangan, lo punya nilai seni yang lebih, baik itu seni rupa dan lain sebagainya. Dan kelebihan-kelebihan itu banyak macamnya gitu.
Semua orang punya kelebihan, gue yakin itu. Dan saat lo belum nemu apa kelebihan diri lo, ya belum waktunya. Dan jangan berhenti untuk mencari tahu. Banyak lakukan sesuatu adalah salah satu cara untuk mengetahui apa kelebihan kita. Lo coba hal ini, lo coba hal itu, dari A sampai Z lo coba. Dimana yang merasa lo punya kelebihan di situ, ya. Dan juga nanti ketika lo punya ketertarikan di situ, lo bisa praktis di situ. Sehingga kelebihan ini memang, atau lebih dikenal juga dengan bakat. Mungkin nanti kita akan bahas lebih jauh tentang bakat. Itu ada sekilas gue jelasin dari bawaan dari lahir, itu bakat, dan ada juga minat gitu kan. Ketika itu misalnya hal yang lo dapatkan secara lahiriah, yang istilahnya birthing gitu, lo punya itu, kemampuan itu dari lo lahir. Ada juga building gitu, kemampuan, kelebihan yang lo dapatkan secara praktis atau latihan, atau dengan mempelajari dan menjalaninya sering gitu. Kelebihan-kelebihan itu gue rasa lo harus cari itu, karena itu penting terhadap nanti apa karir lo, dan itu akan mendukung sekali. Satu kelebihan itu bisa digunakan, bisa diaplikasikan bahkan di beberapa karir dan di beberapa profesi gitu. Misalnya nih, kelebihan yang gue rasa itu gue miliki adalah salah satunya kelebihan komunikasi. Gue bukan orang yang kuliah di jurusan komunikasi, tapi jurusan kuliah gue yaitu keguruan, itu salah satunya adalah mengharuskan gue punya keahlian dan keunggulan di bidang komunikasi. Setidaknya kalau kita ngajar, itu kita harus punya komunikasi yang baik itu komunikasi secara verbal atau bahkan komunikasi mental, komunikasi psikis kita dengan murid, itu harus kita miliki gitu. Dan gue rasa ketika gue punya kelebihan komunikasi itu, salah satunya gue bisa aplikasikan di situ. Dan mungkin salah satunya podcast ini, karena gue ngerasa gue punya kelebihan di bidang komunikasi, dan gue terus berusaha melatih itu, salah satunya dengan melakukan podcast ini. Karena seiring dengan berjalannya episode, seiring dengan gue terus berkarir di sini, itu juga yang akan melatih kelebihan komunikasi itu. Nomor 3, ada kekurangan. Nah, lawan daripada kelebihan. Kekurangan diri lo itu harus lo ketahui. Dimana kekurangan ini bisa menjadi hal yang harus lo kembangkan. Bisa. Dan itu juga sebenarnya kekurangan itu menjadikan mental kita seimbang. Ya, sebelumnya nih kita melihat bahwa diri kita itu punya kelebihan. Gue ngerasa punya kelebihan. Gue ngerasa diri gue ini lebih hebat dari orang lain. Tapi seiring dengan kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Ada sisi-sisi itu, dan itu manusiawi. Kalau kita ngelihat di situ, kita jadi malu saat kita mau sombong. Karena kita akan mengukur diri kita. Oke, mungkin gue bisa di hal ini. Gue bisa di bidang ini. Gue punya kelebihan di situ. Tapi mungkin di sisi yang lain, di bidang yang lain gue punya kekurangan. Dan ketika kita mau melihat orang lain lebih rendah dari kita, itu jadi rem buat kita bahwa gue punya kelebihan di sini dan orang lain mungkin gak punya di bidang itu, tapi di bidang yang lain mungkin orang lain punya kelebihan dan di situ adalah kekurangan gue. Ya, itulah yang menjadi keseimbangan nanti mental lo, supaya lo tidak merasa lebih hebat selalu karena lo juga punya kekurangan.
Tapi balik lagi kepada tadi yang gue sampaikan di awal, kalau kekurangan lo itu lo bisa jadikan evaluasi dan bisa lo perbaiki juga gitu. Gak salah ketika lo punya kekurangan, misalnya lo ngerasa diri lo gak bisa masak nih contohnya. Dan karena apalagi sedang WFH sekarang kayak gini atau sedang di rumah aja, lo jadi pengen belajar masak, entah itu ke ibu, entah itu ke kakak misalnya. Lo belajar masak dan lo tekuni itu, yang mungkin asalnya dari kekurangan lo jadi kelebihan lo. Hal komunikasi nih, gue termasuk yang sebelumnya itu kurang dari komunikasi sebenarnya. Tapi gue coba percaya diri, gue coba terus melatih itu, gue coba banyak tampil di depan orang, public speaking, sehingga yang mungkin gue anggap dulunya bukan kelebihan gue, tapi gue kembangkan itu akhirnya gue rasa jadi kelebihan gue. Kalau lo tanya kekurangan gue, mungkin itu adalah di bidang jualan. Gak tahu kenapa, yang namanya jualan gue rasa itu jadi kekurangan gue. Gue udah coba belajar itu dan gue rasa kayaknya gue kurang berbakat nih kan kalau masalah jualan nih. Dan tapi tetap itu jadi hal yang gue mesti pelajari juga, dan itu nanti akan kita temukan memang yang mana yang benar-benar jadi kekurangan kita gitu. Dan itu tadi untuk menjadi penyeimbang kita. Oke. Next, nomor 4. Hal yang disuka. Nah, which is ini berbeda dengan kelebihan tadi. Hal yang disuka ini itu yang kita minati, yang mungkin itu bukan kelebihan kita juga. Ya, sesuatu yang kita minati itu bisa juga berupa hobi. Mungkin kalau misalnya kita hobi jalan-jalan, senang jalan-jalan, itu bukan kelebihan kita juga kan. Jadi ya tetap ada perbedaan antara kelebihan dan hal yang disukai ini gitu. Kita suka hal yang berbau teknologi misalnya, padahal kita belum bisa nyiptain gitu, belum bisa ngerakit komputer lah misalnya gitu, tapi kita suka terhadap komputer yang speknya tinggi. Atau misalnya kita seneng traveling tadi gitu kan, seneng makanan. Kita belum tentu seneng makanan itu kita jago masak kan gitu. Ya kita seneng, kita suka dengan hal itu. Itu. Dan gue rasa dengan lo tahu apa hal yang lo suka, itu yang nanti akan menjadi stimulus lo dalam hidup ini. Lo ketika misalnya sedang merasa bad mood, lo sedang merasa jenuh, karena lo tahu apa yang lo suka, lo bisa menyeimbangkan emosi itu, rasa kejenuhan lo dengan hal yang lo suka. Ya, misalnya lo kerja di depan komputer dan lo suka kalau misalnya lo kerja sambil denger musik gitu, karena musik yang lo suka, misalnya gue suka musik jazz nih gitu kan, gue suka instrumen musik jazz, dan itu jadi hal yang mendukung dan menstimulus gue kerja di depan komputer karena sambil dengar musik jazz misalnya itu. Dan itu penting menurut gue, sehingga apa yang lo lakukan itu jadi lo sukai karena didukung oleh hal yang lo sukai, misalnya gitulah. Sama halnya dengan kelebihan dan kekurangan, maka ketika ada hal yang lo sukai, pasti ada juga hal yang lo gak suka, atau hal yang lo benci bahkan. Kita harus tahu apa yang kita benci, kita gak suka ini. Yang pertama, jelas agar ketika kita menghindari itu, kita menjadi merasa lebih baik kan. Dan hal yang kita benci ini dengan catatan itu bukan hanya terdorong oleh nafsu dan keinginan kita belaka gitu. Lo misalnya gak suka nih belajar, ya itu bukan pilihan kalau menurut gue gitu. Tapi kalau lo rasa itu hal yang lo benci itu memang punya impact yang kurang baik bagi diri lo, itu justru lebih bagus gitu kan. Lo misalnya
gak suka alkohol lah katakan. Lo gak suka alkohol, lo gak suka baunya karena lo tahu bahwa hal itu bisa ngerusak diri lo gitu. Itu menurut gue bagus sih, karena hal-hal yang lo benci itu lo juga harus tahu alasannya kenapa dan apa sih impactnya menurut lo gitu. Jangan hal-hal yang justru kewajiban yang lo harus jalani, baik itu sebagai manusia, warga negara, dan manusia beragama ya, lo benci itu karena hanya sekedar dari nafsu lo dan lo malas ngelakuin itu misalnya gitu. Oke. Itu tadi hal yang lo benci. Dan untuk aspek terakhir yang gue rangkum ini, yang nomor 6 adalah cita-cita dan tujuan. Oke. Nih. Untuk tujuan ini jelas tadi gue sampaikan adalah salah satu manfaat daripada mengenali diri sendiri ialah tahu tujuan gitu. Lo tahu tujuan lo kemana, ya lo akan berusaha menggapai itu. Entah hasil itu lo dapatkan atau enggak, entah lo sampai ke tujuan itu atau enggak, itu bukan urusan lo sebenarnya. Lo hanya diharuskan berusaha untuk mencapai itu gitu kan. Dan jalan yang mungkin lo ambil bisa berbeda-beda. Tapi setiap diri masing-masing itu harus tahu cita-citanya, harus tahu tujuannya. Agar menjalani kehidupan ini dengan lo tahu itu, lo jelas mau kemana gitu. Lo jelas harus ngapain. Dan gue rasa untuk masalah tujuan ini, itu memang bisa berkesinambungan istilahnya. Lo bisa dapat tujuan 1, 2, lalu 3 dengan secara berurutan mungkin. Atau tujuan itu bisa berbeda-beda jenisnya. Lo bisa dapat tujuan A, juga lo bisa dapat tujuan B dan tujuan C. Dan setiap lo punya tujuan, lo akan kejar itu. Karena kalau misalnya nggak kejar itu, lo nggak akan sampai ke tujuan lo. Dan itu di situ. Mengenali diri sendiri dengan tahu tujuan lo kemana, tahu tujuan lo apa, itu membuat lo dapat menempuh kehidupan ini sembari mengejar apa tujuan itu. Untuk cita-cita, kita kenal dengan pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setidaknya kalau kau tak mencapainya, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya kalau misalnya lo punya cita-cita jadi jenderal gitu kan, setidaknya kalau misalnya lo nggak jadi jenderal, lo masih tetap jadi pangkat di bawahnya lah gitu sebagai tentara. Tapi kalau misalnya lo udah pesimis, punya cita-cita yang gue jadi tentara biasa aja udah syukur misalnya gitu kan. Tapi kalau gitu ya, kalau nggak jadi tentara mungkin lo cuma bisa jadi pertahanan sipil alias hansip misalnya gitu kan. Ya gitu, tapi bukan maksud itu. Maksudnya adalah lo harus tetap optimis, punya cita-cita yang tinggi, dan lo tetap berusaha kejar itu gitu. Setinggi apapun itu ya, mudah-mudahan ketika lo nggak sampai ke situ pun lo udah menempuh proses yang jauh untuk mencapai ke situ. Dan semoga itu justru lebih dari cita-cita lo gitu, bahkan hasilnya. Ya intinya dari kesekian aspek ini adalah sedikit saja aspek yang gue rangkum. Untuk mengenali diri sendiri itu memang butuh proses. Lo gak bisa istilahnya sekejap mengenali diri sendiri ini dengan lo hanya hari ini saja. Tapi ini proses dalam kehidupan. Seiring dengan lo mulai ingat atau mungkin lo baru sadar untuk mengenali siapa diri lo, itu adalah awal lo untuk memproses ini semua. Mengingat kejadian masa lalu juga salah satu prosesnya itu. Dan selalu sampai ke depannya, bahkan nanti ketika lo udah punya pasangan, lo menikah, dimana itu juga lo harus kenal pasangan lo. Dan gue harap sebelum lo harus mengenal orang lain juga, dan itu juga sampai proses yang tidak sebentar juga, ya lo harus kenal dulu siapa diri lo. Setidaknya
sebelum mencoba mengenali pasangan lo. Dan semoga itu jadi hal yang mendukung lebih baik kepada diri lo. Next, mungkin akan gue lanjutkan di episode selanjutnya tentang pembahasan mengenali diri sendiri ini di poin-poin yang lainnya. Untuk pembahasan siapa dirimu hari ini, siapa dirimu di podcast ini, gue cukupkan sekian. Next kita akan ketemu lagi. Thanks buat yang udah denger podcast ini. Siapapun kalian, salam kenal dari gue. Jangan lupa follow Instagram gue di @satriandika09. Kita juga nanti bisa diskusi di sana. Dan untuk yang dengerin ini di YouTube, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Juga yang udah denger podcast ini di platform podcast lainnya, terima kasih. Di Spotify, Google Podcast, dan lain sebagainya. Di Anchor juga terima kasih buat dukungan kalian. Semoga di tengah pandemi ini kita senantiasa selalu sehat, dan pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu agar kita semua bisa kembali beraktivitas dan semoga lebih baik. Itu saja story hari ini. See you next time. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.